Pernah lihat nggak beberapa kepiting yang diletakkan di dalam sebuah ember nelayan? Kalau kita perhatikan, ternyata kepiting-kepiting itu nggak pernah membiarkan kepiting lain keluar dari ember. Setiap kali ada kepiting yang mencoba keluar, kepiting yang lain akan menarik dan menjatuhkannya kembali. Meski kepiting dalam ember hanya berusaha untuk membebaskan diri dari mereka, usahanya akan selalu digagalkan oleh kepiting lainnya. Sikap kepiting yang tidak membiarkan kepiting lainnya keluar dari ember ini merupakan bentuk karakter dari manusia yang mempunyai pola pikir egois dan iri pada keberhasilan orang lain dan menghalangi kebahagiaan orang lain. Karena itu adalah istilah psikologi, sikap seperti ini disebut dengan crab mentality atau mentalitas kepiting. Kita pasti pernah menemukan orang yang selalu memberikan komentar negatif atas kesuksesan dari orang lain. Dan mungkin kamu menjadi korban dari adanya komentar negatif tersebut. Atau bahkan justru kamu yang kerap bersikap seperti itu. Di era yang terus berkembang seperti ini, crab mentality umum terjadi di tempat kerja dengan lingkungan kerja yang cenderung kompetitif. Maka, tak heran seseorang dengan crab mentality akan berusaha menindas upaya kesuksesan yang sedang diperjuangkan oleh orang lain. Seperti ada yang berkata, pasti dia curang. Dia menuduh kita curang padahal tidak. Hal ini terjadi karena adanya persaingan secara besar yang membuat seseorang dengan crab mentality merasa dirinya sedang terancam. Memiliki pemikiran kalau aku tidak bisa melakukan atau melakukan sesuatu, maka orang lain tidak boleh sukses atau memilikinya. Apa ciri-ciri seseorang yang mempunyai crab mentality? Ciri pertama, terlalu bangga terhadap diri sendiri dan menganggap rendah yang lain. Memiliki rasa percaya diri merupakan hal yang sangat baik. Tetapi terlalu percaya diri membuat kita terlalu arogan, terlihat sombong, terlihat meremehkan orang lain. Kita akan selalu berpikir bahwa kita terlalu hebat, sehingga selalu meremehkan kemampuan orang lain. Yang kedua, senang menyalahkan dan mengungkit kesalahan orang lain. Baik kesalahan kecil ataupun fatal, tetap saja melakukan kesalahan adalah hal yang lumrah bagi setiap orang. Jadi, mengungkit kesalahan dan terus menyalahkan orang tersebut tidak akan membuat mereka merasa lebih baik. Yang ketiga, gengsi mengakui kesalahan. Seseorang yang memiliki crab mentality akan enggan mengakui jika mereka melakukan kesalahan. Hal ini karena mereka memiliki ego yang tinggi. Pada akhirnya, mereka akan menimpakan kesalahannya ke orang lain. Yang keempat, sukar diajak bekerja sama. Seseorang yang memiliki crab mentality akan kesusahan dalam urusan kerja kelompok atau bekerja sama. Mereka cenderung selalu ingin mengerjakan semuanya sendiri karena tidak percaya dengan kemampuan rekan kelompoknya. Sikap kompetitifnya sudah mendarah daging hingga dalam urusan kelompok pun mereka memandang rekan kelompoknya sebagai kompetitornya. Lalu, bagaimana cara menghadapi pelaku crab mentality? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, optimis dan percaya diri. Tutup telinga ketika mendapat komentar negatif dari orang dan lanjutkan apa yang menurutmu benar. Percaya atas kemampuan diri sendiri dan tidak berusaha membandingkan diri dengan orang lain karena hidup bukan sebuah kompetisi. Yang kedua, eksplor diri. Bersemangat dan tekun terhadap suatu hal dan fokus. Selain itu, kamu juga bisa mengasah keahlian dan mencoba hal baru di luar bidang yang kamu sukai. Hal tersebut akan menambah value dari diri kamu loh. Yang ketiga, evaluasi diri ketika merasa gagal.
Introspeksi diri juga perlu agar mengetahui titik kesalahan atau kelemahan kita, lalu kembangkan di sisi lain yang menjadi kelebihanmu. Meminta masukan dan mengambil pelajaran dari segala kesalahan menjadi hal yang paling baik untuk menjadi diri lebih baik lagi. Yang keempat, berkelompok dengan orang yang suportif. Kurangi untuk berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh buruk dalam hidupmu dan mulai jalin pertemanan dengan orang yang baru yang saling support dan menyemangati satu sama lain. Hal yang terpenting adalah fokus pada tujuanmu, tidak perlu mendengarkan atau merespon berlebih terhadap orang bermental kepiting. Karena hal tersebut akan menguras energi. Jadi, tetap berpegang teguh pada prinsipmu. Namun, bila kamu memang merasa perlakuan dari orang dengan crab mentality benar-benar menjatuhkan dan membuatmu ingin menyerah, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog. Hubungi layanan konseling kami di Instagram @poppypsikolog atau kunjungi website Biro Psikologi Psikodinamika di www.psikodinamika.org. Nah, itulah beberapa hal tentang crab mentality yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat dan semangat. Jika kamu suka channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik yang lainnya seputar layanan psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang ditahan. Kesel dengan anak ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya ditahan. Kesel dengan tetangga ditahan. Kesel dengan tontonan TV ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online, tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.